Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa di podcast Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama kita di podcast ini sudah berhadir ada dua narasumber nasional. Ada Mas Bambang Wijayanto. Selamat datang di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mary Amsari. Pak Bang Benito. Dua tokoh ini dikenal saat ini dalam menghadapi pemilu ya. 14 Februari 2000. Ya disebutnya kita warga Muhammadiyah, sedih hati kita. Mary dan Bapak BW ini adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah. Saya ini aktif di Majelis Hukum dan HAM. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sama kita. Iya. Jadi hari ini kan ada kegelisahan ini mengenai pemilu 14 Februari 2024. Saya banyak membaca pendapat, kemudian udah Beri juga tiap hari ada di TV. Luar biasa komentar-komentarnya. Tiada hari tanpa Ferry. Iya, tiada hari tanpa udah Peri. Iya. Di TV. Kepala saya sendiri ya. Tadi disebut berdua. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah ini ingin mendengar sebenarnya dari dua tokoh ini hal-hal yang menjadi agenda 14 Februari 2024 ini tentang adanya kecurangan. Ada dugaan kecurangan yang TSM istilahnya, terstruktur, sistematis, masif yang sering dibicarakan. Jadi itu yang akan kita bicarakan. Sebenarnya bagaimana sih yang udah Peri dan Pak BW lah, Mas BW yang lihat ini persiapan pemilu 14 Februari 2024 ini. Saya sebagai pengamat, beliau sebagai korban. Korban dulu lah ya. Jadi yang pertama begini, pemilu itu merupakan satu prasyarat penting dalam sebuah negara yang demokratis. Tidak akan ada negara disebut demokratis kalau dia tidak melaksanakan pemilu. Jadi itu prasyarat pentingnya. Cuman prasyarat keduanya ada, bukan sekedar pemilu. Pasal 22E ayat 1 kalau tidak salah disebutkan bahwa salah satu syarat penting dalam pemilu itu prosesnya itu bukan hanya luber tapi harus jurdil. Nah, dalam konteks itulah keterlibatan partisipasi publik menjadi keniscayaan. Kenapa begitu? Nah, yang ketiga, survei menjelaskan di setiap proses pemilu acap kali ada kecurangan. Dan dalam survei akhir tahun lalu, Desember 2023 itu disebutkan ada 3 lembaga yang potensial melakukan kecurangan. Salah satunya justru penyelenggara pemilu sendiri. Malah penyelenggara yang kita duga melakukan. Iya, cuman itu nomor 3 dia. Kalau istilah Minang ada itu tongkat pembawa rebah. Tongkatnya yang bawa rebah. Tongkatnya rebah gitu. Yang justru terlibat itu adalah pemerintah daerah yang pertama itu. Baru kemudian aparaturnya. Kebayang kan proses penyelenggaraan pemilu sebagai syarat dari demokratisasi itu potensi kecurangannya justru dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintahan daerah serta aparat negeri sipil lainnya, negara sipil lain, termasuk juga aparat penegak hukumnya di situ. Nah, itu sebabnya tidak ada cara lain lagi untuk melibatkan partisipasi publik. Tapi kalau cuma melibatkan partisipasi publik tanpa mengetahui modus operandi, kompleksitas kejahatannya dan bagaimana bisnis prosesnya pemilu ini, ya kita seolah-olah mau terlibat tapi sesungguhnya tidak terlibat. Nah, itu yang menjadi menarik. Saya kasih konteks medannya. Konteks Medan. Konteks Sumatera Utara dalam indeks kerawanan pemilu 2019 alhamdulillah juara kedua. Dan buruk. Iya. Rawan gitu ya. Rawan kecurangan pemilu. Iya, itu nomor 2, nomor 1-nya Kalimantan Timur kalau nggak salah. Jadi kebayang kan,
Nah, kalau kemudian saya turunin lagi di tingkat di Sumatera Utara, saya masuk lagi di tingkat kotanya, Medan dan Labuan Batu Utara dalam konteks dimensi penyelenggaraan pemilu itu yang kemungkinan besar tingkat kerawanannya tinggi. Ada disebut nih tahun 2021 91,53 dan 86,02. Ini datanya Bawaslu. Jadi bukan datanya Ferry Amsari. Data resmi dari Bawaslu. Nah, data resmi dari Bawaslu. Nah, itu sebabnya kami hadir pada hari ini untuk mengetuk pintu, membangun kesadaran. Mari kita terlibat. Kalau tidak, tanggal sakral 14 Februari itu, di mana kita punya kemerdekaan dan kita dijauhkan dari seluruh intervensi yang paling mungkin ada, tapi kita melakukan kesalahan di situ. Yakinlah 14 Februari itu tidak ada siapapun yang bisa mengintervensi bilik suara kita. Itu yang penting. Itu yang sangat penting. Itu harus hari sakral. Kalau tidak, kita akan masuk dalam periode otoritarianisme itu selama 20 dan mungkin 30 tahun lagi. Jadi ini bukan perkara 5 tahun, ini bisa 20 dan 30 tahun lagi kita masuk dalam rezim otoritarian. Nah, nanti logiknya semuanya pengamat yang jelaskan. Gitu, kita bagi tugas gitu. Jadi udah saya kan kayak juga baca berita, kemudian banyak orang tokoh-tokoh seperti Pak Yusuf Kalla itu juga mengungkapkan bahwa kecemasan dia terhadap pemilu ini. Bahkan dia menyebut dia korban juga, seperti Mas BW tadi. Korban dari kecemasannya. Jadi apa yang bisa kita buat ini deh, biar kita mengawal pemilu ini, kemudian ya paling tidak tadi tidak ada orang yang bisa mengintervensi kita di bilik suara gitu. Ya, kalau data sudah banyak, Mas BW tadi sudah menjelaskan, bahkan Medan sendiri dianggap sebagai salah satu daerah yang rawan. Presiden sudah terbuka, dia akan cawe-cawe, dia akan ikut kampanye untuk memastikan anaknya terpilih, kan begitu ya. Dan berpihak ya, karena aneh juga ya, keajaiban luar biasa dalam sistem presidensial kita, ada presiden dari partai tertentu malah mendukung calon presiden dari tempat lain karena kepentingan anaknya. Jadi sangat nyata gambaran kecurangan itu, dan pertanyaan Benny itu yang penting, what next, mau ngapain kita nih? Apakah warga Sumatera Utara, sahabat dakwah Muhammadiyah, atau siapapun orang yang peduli dengan demokrasi kita mau ngapain? Saya pikir kita nggak boleh berdiam diri ya, kayak melihat sesuatu yang jahat lalu kita biarkan. Betul. Ini ada tanggung jawab sosial yang perlu kita pertanggungjawabkan secara personal di diri kita masing-masing. Saya tidak hendak menghimbau kita kesal dengan proses yang ada. Penyelenggara terlibat, presiden terlibat, kepala daerah terlibat, kepala desa terlibat, semua terlibat dalam melakukan kecurangan. Tadi Mas BW menyinggung penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu bahkan terbuka melakukan kecurangan gitu ya. Hanya saja tidak dihukum-hukum, mungkin yang punya kekuasaan melindungi. Nah, bagi saya, publik luas, sahabat dakwah Muhammadiyah bisa memastikan proses pemantauan pemilu. Kita awasi bareng-bareng. Kalau matanya sama-sama, lalu tindakannya sama-sama, tidak akan ada yang mampu menghalangi publik. Kalau ada yang curang, foto, videokan, rekam, kirimkan salah satunya ke platform kami, ke www.kecuranganpemilu.com. Sederhana, pokoknya ingat kecurangan, ingat kecuranganpemilu.com. Kirim ke sana, kita akan buat laporan itu terlihat dalam bentuk peta. Kalau kecurangan Sumatera Utara dilaporkan 1000-an, maka di peta itu akan terlihat 1000 kecurangan. Nanti akan terlihat di Indonesia itu seberapa banyak kecurangan. Dan saya sepakat dengan Mas BW, mungkin alat kekuasaan bisa memberikan pressure ke kita, ada hal-hal yang mungkin membuat kita khawatir, tetapi di bilik suara hanya kita dan Allah yang menentukan apa yang terjadi. Jadi pastikan kita mengubah ruang kemenangan, yaitu kemenangan bagi publik, bukan bagi yang berkuasa, apalagi menyimpangkan kekuasaan. Iya. Yang kita lihat kan begini, ada kegelisahan masyarakat seperti ini. Bahkan ada beberapa orang yang nggak berani dia nunjukkan kalau milih tertentu gitu. Nah, itu yang ada kalau di Sumatera Utara ini saya lihat. Apakah pola itu sama di
kota-kota lain gitu yang Mas BW lihat? Ada modus operandi yang menyebabkan independensi untuk menentukan pilihan itu tidak bisa dilakukan. Yang pertama itu biasanya dengan bujuk rayu melalui bantuan. Dan itu yang dilakukan negara melalui bantuan sosial. Dan ada 6 jenis bantuan sosial yang menggunakan APBN. Bantuan sosialnya sih bagus. Tapi kemudian itu dipersonalisasi dan dipolitisasi seolah-olah itu bantuan sosial dari seseorang. Bukan dari negara, padahal itu uang negara. Nah itu terjadi. Kalau Anda pilih A, maka Anda nggak akan dapat lagi bantuan. Tapi kalau pilih B, maka bantuan sosial masih lanjut. Nah, itu terjadi tuh. Jadi ada yang disebut dengan iming-iming itu. Jadi bantuan sosial. Terus yang kedua ada yang berbentuk intimidasi juga. Intimidasi. Kalau kamu tidak memilih, saya panggil kamu. Sebagian kepala-kepala desa sekarang dipanggilin oleh penegak hukum. Ditanya itu mengenai pengelolaan dana desa. Nah setelah itu informasi yang berkembang, kemudian mereka ditanya atau diarahkan supaya affiliated dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memang didukung. Itu terjadi juga. Nah bentuk yang ketiga, kalau itu kepala desa, kalau di Jawa itu pesantren, Ben. Pesantren? Nah masuk pesantren itu. Oh ada itu messenger. Iming-iming atau udah pesan uangnya. Udah beredar tuh, udah uangnya. Tumpukan uang ratusan ribu. Ada itu beredar kayak begitu. Dengan fasilitas dan macam-macam seperti itu. Ada lagi metode yang membangun situasi ketakutan. Dikriminalisasi. Kalau kamu nggak mendukung ini, kasusnya ini. Tadi intimidasi ini sekarang lagi kriminalisasi sama sebenarnya. Intimidasi itu terjadi. Jadi ada begitu banyak cara. Ini yang belum pernah saya ungkapkan. Di berbagai tempat saya ungkapkan untuk sahabat dakwah di sini. Mantap. Luar biasa. Baru baru di sini nih. Ben, mau saya buka atau apa tidak nih? Mau dibuka nggak? Boleh Mas. Mau bener atau mau sangat mau banget atau mau bener nih? Mau banget. Jadi sekarang modelnya itu tidak lagi memberikan bantuan sosial melalui misalnya RT gitu. Enggak, itu ketinggalan zaman. Sekarang digunakanlah, harus menyebut namanya nih, semacam Grab atau Gojek, dan itu diberikan langsung. Sasarannya langsung. Sasarannya langsung. Mau dikasih tahu bu alat buktinya? Bisa, saya kasih tahu. Jadi sekarang modus operandi udah canggih. Targeted. Itu termasuk bisa nggak kita laporkan nanti? Bisa. Sangat bisa. Tiba-tiba ada Gojek datang, bantuan pilih tertentu, pasti itu. Terus di itunya ada yang melewati angka yang patut disumbangkan. Nomor 2, Benigno. Benigno. Iya. Benigno. Ya, jadi misalnya kayak begitu. Jadi Presiden operandinya terus berkembang. Ada juga yang modelnya tidak lagi pakai serangan fajarnya, udah nggak pakai amplop, udah pakai nomor ATM. Wah, banyak itu berkembang kayak begitu. GoPay yang panik atau gimana nih? Atau memang itu desainnya dari awal? Kalau yang begini percakapannya ini di kalangan ahli dan pengamat. Kalau tidak panik, tidak mungkin presiden buat pernyataan pers. Bahwa saya boleh untuk berkampanye dan akan berkampanye kan. Itu tandanya angka belum menentukan kemenangan. Publik sudah bersatu padu sepertinya untuk memastikan kebenaran harus menang. Dan itu sebabnya akhirnya presiden terpaksa turun gunung. Mau langsung. Bayangkan presiden Indonesia adalah tim sukses kampanye dari anaknya, dari Pak Prabowo, yang 10 tahun belakangan adalah rivalitasnya dalam pemilu. Dia yang akan mengkampanyekan hal-hal yang dulu dia kritik dari Pak Prabowo. Dulu dia mempermasalahkan kejahatan HAM masa lalu Pak Prabowo. Sekarang dia pasti akan mengkampanyekan bahwa Pak Prabowo tidak memiliki sisa cerita di masa lalu. Jadi aneh sekali nanti pertanyaan. Pasti ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sehingga presiden terpaksa turun gunung.
Nah, mudah-mudahan karena semakin turun gunungnya presiden, kesadaran warga, sahabat dakwah Muhammadiyah semakin tinggi untuk memastikan bahwa pemilu kita berjalan benar, tidak hanya langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta 5 tahun sekali, tetapi juga prinsip-prinsip penyelenggarannya berjalan. Misalnya prinsip transparan, terbuka, berkeadilan, berkepastian hukum. Bagaimana bisa pasti dalam pemilu kita? Kalau orang yang dulunya boleh itu 40 tahun, tiba-tiba bisa jadi 35 tahun. Nggak pasti itu kan. Bagaimana bisa terbuka? Apa yang terjadi di Taipei berupa kecurangan, surat suara rusak, tapi kita tidak mengetahui bagaimana nasib surat suara yang rusak itu. Kan mereka akan kirim lagi surat suara ke Taipei. Nah, itu apa ceritanya? Banyak sekali hal-hal yang tidak terbuka di pemilu kita, dan itu betul-betul berpotensi mengancam demokrasi kita. Hak kita diganti, diubah sesuka kepentingan politik. Nah, mudah-mudahan salah satu daerah yang akan sungguh-sungguh memantau proses penyelenggaraan pemilu kita ada di Sumatera Utara. Wabil khusus kesungguhan sahabat dakwah Muhammadiyah di channel ini ikut terlibat aktif memastikan setiap jengkal kecurangan kita pantau. Baju sudah mirip baju kubu tertentu berdua ini. Bertiga malah. Bertiga malah. Tapi mungkin gini, Ben. Apa yang bisa kita lakukan? Karena ancaman itu sangat faktual. Sedikit mengenai ancamannya ya. Keniscayaan kecurangan itu sudah tidak terbantahkan. Pernyataan yang dikemukakan oleh Pak Jokowi itu mengkonfirmasi 3 hal. Baru beberapa hari ini ya. Pertama, Pak Jokowi jelas ingin cawe-cawe. Jadi mengkonfirmasi cawe-cawenya dengan menyatakan saya tidak ada alasan untuk tidak boleh berkampanye dan tidak boleh bersuara. Satu itu. Terus kedua, itu juga mengkonfirmasi berbagai proses intervensi yang selama ini sudah terjadi. Dan itu juga memberi signal, hai orang-orang yang di bawah beliau, yuk bareng-bareng. Jadi itu harus ditangkap signal yang semakin kuat bahwa kecurangan bukan sebagai potensi, tapi dia sudah jadi faktual dan insya Allah akan terjadi. Nah, ini yang kemudian harus kewajiban kita ya. Nah, untuk sebelum masuk di situ, saya mau mempercakapkan apakah tindakan yang dikemukakan itu tidak bertentangan. Orang tidak menggunakan TAP nomor 6 2001 yang merupakan yang membicarakan soal etika kehidupan berbangsa. Di dalam TAP itu ada ketentuan yang sangat menarik sekali. Mungkin bisa dibacain sedikit aja ya. Itu disebutkan secara jelas sekali itu. Etika politik dan pemerintahan. Di situ disebutkan kayak gini, saya bacanya. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Siap mundur apabila dirinya dianggap melanggar kaidah dan sistem nilai dan tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara. Ini TAP MPR nih. Kalau pakai diskusinya Ferry, ngeri lagi. Ini adalah faktor penting untuk memakzulkan. Itu Ferry, kalau saya enggak. Perbuatan tercela. Perbuatan tercela dalam konstitusi. Nah, sekarang yang kita diskusikan kan nggak di situ. Yang kita diskusikan itu hanya Ferry ya. Korban cari selamat sendiri memang. Sahabat dakwah di sini kan tidak seperti itu. Karena kan dakwah sosialnya itu adalah apa yang bisa dilakukan. Menurut saya ada 3 yang bisa dilakukan. Bagian pertama, kita harus menaikkan call emergency kita nih. Apakah kita ingin membiarkan kecurangan yang sudah sedemikian faktual ingin terjadi terus menerus? Ini call emergency ini. Mudah-mudahan channel ini akan memberikan call emergency itu atau menebalkan call emergency. Terus yang kedua, pilihlah bentuk keterlibatannya. Salah satunya adalah menjadi bagian penting dalam proses itu.
Apa itu? Bisa menjadi saksi, bisa menjadi pemantau, atau menjadi independent movement, gerakan independen yang kemudian bersama-sama. Di mata kita Yes. mana-mana. Nggak hanya mata, nanti disebutnya mata-mata, nggak enak. Jadi mata dan telinganya untuk memantau itu semua. Nah, dan itu nanti ada ilmunya itu. Ada ilmunya, ada bagaimana memantaunya itu, terus kemana harus, apa yang mesti diperhatikan, prosesnya di mana, bagaimana berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang itu bagian yang kedua itu yang penting. Terus ketiga, campaigning, mengkampanyekan, jangan curang, lu curang ya, gitu loh. Karena cuman lapor-lapor aja, emang sanggup sih kalau lapor, sistemnya itu diserang nanti sama ini repot lagi. Jadi kita harus berbicara. Harus menyuarakan itu. Ini ada kecurangan, ini ada kecurangan. Nggak boleh begitu. Harus dikemukakan itu. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kalau ada 1.000 orang yang kemudian mengemukakan kayak gitu, dia bukan hanya dengung. Dia akan menjadi suara rakyat. Suara rakyat. Nah, suara rakyat itu yang harus dilakukan. Dan perserikatan bisa menjadi salah satu suara yang akan menentukan masa depan Indonesia karena kebajikan dan kebijakan dilakukan untuk mengawal pemilu itu. Yang menariknya begini, Yang menarik tangan ya. menarik tangan. Apa ya? 2019, pemilu 2019 itu kita banyak belajar kayak. Banyak video ya kan. Tapi nggak terdokumentasi dengan baik. Kita nggak tahu tempatnya di mana, ya kan? Apakah platform kecurangan pemilu ini menyiapkan itu dah? Ya, pertama kita belajar ya dari apa yang terjadi 2014-2019. Banyak video tersebar, tetapi sulit dikatakan sebagai alat bukti yang layak ya. Misalnya kita lihat di sebuah TPS orang sedang mencoblos kertas suara, tapi tidak diketahui TPS di mana, nomor berapa gitu ya. Jadi agak susah mencari alamat palsu sekarang kecuali lagu dangdut ya. Ayu ting ting. Kok tahu warga Depok ya? Jadi sekarang kita belajar dari itu bahwa kita akan melakukan pendidikan publik bersama teman-teman Muhammadiyah juga, bahwa pastikan kalau mau buat video kecurangan, rekam dulu TPS-nya, lokasinya, ketahui siapa pelakunya. Gak apa-apa pakai suara itu menjelaskan. Tidak harus dia memvideokan dirinya sendiri dalam video alat bukti itu. Yang penting adalah pelaku diketahui siapa, di mana kecurangan itu terjadi, bagaimana kecurangan itu dilakukan, Kapannya? Ya, kapan? Ya, jadi memenuhi lokus dan tempus deliktinya dalam bahasa Mas BW. Waktu dan lokasi tempat kejadian. Siapa pelakunya juga perlu divideokan. Cukup itu. Lalu dikirimkan apakah ke platform kita kecuranganpemilu.com atau mungkin ada platform teman-teman di Sumatera Utara atau di Jakarta yang bisa dilaporkan. Secara nasional, platform kecurangan pemilu akan bekerja sama dengan platform pemantau pemilu lainnya. Setiap kecurangan yang terdeteksi di platform manapun akan kita kerjasamakan untuk diperlihatkan di peta kecurangan pemilu itu. Jadi mudah-mudahan sekarang publik kita akan berubah, memantau kecurangan pemilu. Kita bisa pastikan di mana saja kecurangan terjadi, di TPS mana saja, dan setiap alat bukti itu punya nilai yang diperhitungkan layak sebagai alat bukti. Jadi mudah-mudahan meringankan tugas-tugas korban ya, yang dan yang mesti disadari gini, pekerjaan memantau itu bukan pekerjaan teknis loh. Walaupun itu teknis, tapi manfaatnya itu dari sekedar teknis. Pekerjaan teknis itu ingin memastikan proses pemilu yang menjadi bagian penting dari demokratisasi itu berjalan dengan jujur dan adil dan memuliakan daulat rakyat. Dan dari titik itulah peradaban akan dibangun. Jadi ini bukan sekedar terlibat, enggak. Ini ada manfaat yang luar biasa. Ini pertaruhan betul. Indonesia itu akan jadi fake dan fail atau dia akan berjaya. 2024 tanggal 14 Februari. Jangan kemana-mana. 14 Februari hari yang sakral, Anda harus terlibat
nasib bangsa dipertaruhkan di situ. Sahabat dakwah Muhammadiyah, untuk sahabat dakwah Muhammadiyah 14 Februari partisipasi masyarakat kawal pemilu. Yes. Gitu ya. Mas Peri ya. Yes. Secara teknis ini gimana masyarakat bisa melaporkannya? Ada nggak gitu yang bisa? Ya, tinggal sebenarnya sangat mudah menggunakan platform ini. Tinggal cek di kecuranganpemilu.com, nanti akan keluar, akan terlihat di website itu besar-besar lapor. Nah, tinggal ditekan, nanti akan ada runtutan yang mengarahkan pelapor apa saja yang perlu diisi. Mudah kok, mudah. Jadi tinggal ketik ya kecuranganpemilu.com, nanti akan keluar dan bisa diisi dengan mudah. Ini harapannya bisa seluruh masyarakat di Sumatera Utara menggunakan ini. Kemudian kalau udah terkumpul, Ya, itu kira-kira nanti kan platformnya itu berbentuk peta, Ben. ya Yang saya ceritakan tadi. Kalau dilaporkan akan terlihat di mana saja kecurangan terjadi, diklik akan terlihat alat buktinya sehingga bisa dilihat. Dan itu kita mudah-mudahan kita akan bawa ke persidangan di Mahkamah Konstitusi. Apakah sebagai bagian sebagai pemantau yang dimanfaatkan oleh Bawaslu misalnya atau KPU, atau oleh pihak-pihak terkait yang dibantu untuk membuktikan kecurangan terjadi. Mudah-mudahan kita bisa perlihatkan di hadapan hakim bahwa kecurangan ini untuk membantu menyederhanakan pembuktian bahwa telah terjadi kecurangan. Prinsip dasarnya kan gini, Ben. Semua informasi itu ditampung, tapi tidak semua informasi bisa dijadikan fakta. Nah, ini kita kecurangan pemilu ini ingin mengkonversi kesadaran publik dan partisipasi publik dalam mengkoleksi informasi itu supaya dia bisa dikualifikasi sebagai fakta. Dengan fakta itulah kemudian dia menjadi alat bukti. Dengan alat bukti itulah kemudian dia bisa dipakai untuk mempersoalkan setiap kecurangan itu di muka hukum, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya logiknya di situ. Kenapa? Kalau pakai bahasamu tuh pembuktian kita kan pembuktian yang disebut dengan negative weight law. Artinya hakim harus diberikan keyakinan. Jadi alat bukti ini untuk memperkuat keyakinan hakim. Karena sistem pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi itu tidak sungguh-sungguh ingin mengakomodasi partisipasi publik dan fakta-fakta itu untuk menjadi fakta hukum yang bisa dipertimbangkan. Nah, alat ini adalah untuk memperkuat gitu. Wah, salah satu. Kira-kira gitulah. Karena memang kalau di Sumatera Utara ini udah sama Mas BW, ya masyarakat udah merasa sebenarnya. Ya, apalagi ada jargon-jargon satu putaran itu ya. Nampaknya memang kalau kita lihat memang ada skema besar di sini mempersiapkannya. Apakah hanya dipersiapkan ini untuk menjelang pemilu satu putaran ini? Yang kemudian ya berterima kasih juga ini ada kecurangan pemilu.com ini sebagai satu wadah bagi kita warga persyarikatan ya untuk berpartisipasi gitu. Ya mudah-mudahan iya, mudah-mudahan kita bergerak bersama ya. Inilah cara perserikatan menjaga kewarasan. Wah, masuk lagi. Masuk. Jembatannya dibuat dia. Jangan lupa 14 Februari. Dan lihat channel Bambang Wijayanto. Promosi di channel. Jadi harapan kita apa nih, Nas, untuk pemilu 14 Februari 2024 ini? Ini ada semacam kegelisahan gitu ya. Ada macam-macam nih. Kalau harapan Mas Bambang biasanya menang, Ben. Kita sedang memenangkan daulat rakyat. Asik. Jadi itu yang kita hendak menangkan. Menghentikan kekuasaan yang berlebih. Ya kalau jangan kekuasaan curang. Kalau kekuasaan juga. Ngerti ya. Kalau lebih nanti dia minta 3 periode dulu baru dicegah. Jangan, Ben. Kalau udah gimana dah? Ya harapannya dengan publik mau peduli, mau bergerak bersama-sama, tidak putus asa melawan kezaliman demokrasi ini.
mudah-mudahan publik memenangkan demokrasi 2024. Bukan oligarki, bukan dinasti, bukan siapa-siapa, yang menang itu adalah rakyat Indonesia. Siapapun yang menjadi pilihan rakyat. Ya. Jadi andai pun misalnya rakyat memilih pasangan yang benar ya kan, itu salah satu cita-cita kita perubahan. Kalimat tuh kayak andai pun masyarakat insya Allah kan gitu dong. Coba Mas, Insya Allah, insya Allah. Dia gimana pun bilang insya Allah, bajunya sudah tidak. Warna bajunya pas dia. Oh iya. Jadi kami berterima kasih nih Mas Bimi, udah Peri, udah Siap. berkunjung di podcast agar nanti sahabat dakwah Muhammadiyah mendengar ini dan kemudian menjadi sarana dakwah. Ya, harapan ini juga bisa disampaikan di pengajian-pengajian Muhammadiyah. Amin. Bisa menjadi gerakan yang luar biasa dan kita bisa menjadi mata dan telinga untuk terselenggaranya pemilu Luber dan Jurdil tadi di 14 Februari 2024. Demikian kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.